Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Perkenalkan, saya Siti Sobri, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Lampung yang melaksanakan UKIN di SMP Negeri 1 Meraksa Aji, Tulang Bawang, Lampung. Setelah ini kita berdoa ya anak-anak ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya anak-anak. Hadirannya. Sembilan hari ini masuk semua atau ada yang tidak masuk anak-anak? Alhamdulillah. 4. Ya, Ibu harap setiap kita belajar keadaannya rapi ya, rapi seperti ini sudah bagus, sudah rapi ya anak-anak. Hadirannya juga hadir semua. Untuk selanjutnya kita di awal pertemuan kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu wajib yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia.
Anak-anak, belum kita mulai materi anak-anak, Ibu tuliskan dulu tujuan pembelajaran kita ya. Ini mungkin ada yang saya tujuan pembelajaran kita setelah mengamati penayangan video pembelajaran membedakan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Indonesia, menguraikan permasalahan yang disebabkan oleh konflik, menguraikan akibat yang ditimbulkan oleh konflik. Nah, ini tujuan daripada pembelajaran anak-anak ya. Nah, selanjutnya Ibu nanti kalau sudah ditayangkan video, Ibu akan mengambil penilaian berupa sikap. Sikap itu Ibu menilai kerjasama kalian dalam berdiskusi. Ya, nah terus lagi nilai pengetahuan itu hasil pekerjaan atau kegiatan atau hasil EKPD yang nanti Ibu bagikan. Nah itu nanti sebagai nilai pengetahuannya. Jadi Ibu nanti mengambil 2 penilaian yaitu sikap. Sikap itu gimana kalian berdiskusi mengerjakan kegiatan. Nah, presentasinya ya begitu. Nah, yang kedua pengetahuan yang diambil dari nilai pretest. Pretest itu adalah soal-soal sebelum kita mulai materi pelajaran. Kalau post-test itu nanti Ibu ambil penilaiannya setelah kita mempelajari pelajaran materi hari ini. Nah, begitu. Bisa dipahami anak-anak ya? Ya, baiklah. Ibu akan beri soal pretest. Tanggal 04 Desember 2023. Ya. Ya. Nggak usah, nggak apa-apa, soalnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Yang penting tulis nama kelas mata pelajarannya. Nggak ada pertengahan, Bu. Ya selembar aja, yang 1 lembar. Nah, ini kan 2 soal ya. Bisa. Sebelum menjawab, jangan lupa Ibu memberi waktu 6 menit. 1 soal 3 menit. Tulisnya. Ada yang merasa kesulitan dengan pretest soal Ibu ini? Nah, dikerjakan. Ya. Sudah semua? Kalau sudah, kita akan masuk di kegiatan inti penayangan video. Ya, ada? Ini udah. Udah. Sudah belum, Rian? Ya, sini nak. Ya, kita mau penayangan video untuk masuk ke kegiatan inti. Sebab pembahasannya bagian C, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, ada peta konsepnya, di mana peta konsep tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam IGB Bineka Tunggal Ika itu ada hal lainnya keberagaman masyarakat Indonesia.
Nah, terciptanya integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional itu? Nah, integrasi nasional ini adalah penyatupaduan atau persatuan, ya, persatuan atau penyatupaduan dari berbagai aspek. Penyatupaduan dari berbagai aspek. Nah, ini adalah konflik ideologi. Sedangkan konflik politik, nah konflik politik adalah konflik yang terjadi akibat perbedaan kepentingan, ya, kepentingan. Karena di sini ada kepentingan. Oke, selanjutnya berdasarkan jenis konflik dapat dikelompokkan menjadi yang pertama adalah konflik antar suku, yang kedua adalah konflik antar agama, yang ketiga adalah konflik antar ras, yang keempat adalah konflik antar golongan. Didasari oleh apa? Itu didasari oleh adanya prasangka, terus juga adanya diskriminasi dan juga etnosentrisme. Diskriminasi dan juga konflik antar agama adalah suatu pertikaian antar agama, baik antar kelompok maupun dengan agama yang lainnya, ya. Nah, yang selanjutnya adalah konflik antar ras. Nah, konflik antar ras ini adalah pertentangan antara ras satu dengan ras yang lainnya. Pertentangan ini dapat disebabkan oleh sikap rasis. Nah, yang selanjutnya yaitu nomor 6, penyebab munculnya masalah atau konflik itu ada beberapa gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat. Yang pertama adalah terjadinya perbedaan. Nah, jadi norma-norma tidak digerakkan sebelum waktunya. Yang ketiga itu terjadinya proses disosiatif. Nah, itu adalah beberapa gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat. Nah, maksud dari terjadinya proses disosiatif itu adalah proses yang mengarah pada persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat, ya, yang tidak sehat. Maka dengan adanya perasaan atau prasangka tersebut, maka tentunya akan menjadi penyebab terjadinya konflik sosial dalam masyarakat. Yang kedua adalah fanatisme sempit. Nah, fanatisme adalah suatu paham atau perilaku yang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan. Ya. Nah, fanatisme sempit ini adalah sebuah keadaan di mana seorang atau kelompok yang menganut sebuah paham baik politik, agama, budaya ataupun apapun saja dengan secara berlebihan. Itu mempermudah sehingga berakibat kurang baik, bahkan cenderung menimbulkan perseteruan atau konflik. Ya. Jadi sekali lagi fanatisme sendiri. Sudah selesai ya anak-anak tayangan videonya. Langkah kita berikutnya setelah sama-sama kita mengamati, kita akan berdiskusi bagi kelompok. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Hafal dengan kelompoknya? Nah, baiklah. Akan Ibu bagikan LKPD-nya mengenai tayangan video yang kita lihat tadi ya anak-anak. Ditulis kelompok berapa, terus pesertanya juga ditulis. Yang selesai duluan kita presentasi dan yang kelompok lain bisa memberi masukan, juga bisa bertanya, bisa melengkapi. Begitu anak-anak. Silakan. Ya, terus yang terakhir Pak. Duluan tampil presentasi, kelompok lain itu menanggapi atau bertanya atau menambahkan
Usaha pentas. Ada yang sudah selesai kelompoknya? Ya, sudah? Ya. Kelompok kelompok 3. Ya, silakan maju semua kelompok 3. Dengarkan kelompok 3 berpresentasi, mempresentasikan ke hasil diskusi mereka. Silakan membentuk biar berhadapan. Nah, biar bisa enak. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Diamavita Maisa, Bangsa Dilawan dari Masih ada Nadia Tengah-Tengah. Dan Saputra. Dari sini Sasa Dilawan dari akan membacakan hasil dari diskusi kami. Silakan, Sasa. 1. Bagaimana keberagaman masyarakat Indonesia dalam suku bangsa? Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografi, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Suku bangsa di Indonesia memiliki Perhatikan anak-anak. tersendiri. Walaupun memiliki suku bangsa yang berbeda, kita tetap satu bangsa karena air dan bahasa yaitu Indonesia. 2. Bagaimana keberagaman masyarakat Indonesia dalam agama? Keanekaragaman suku bangsa, letak geografis, dan letak belakang jarak merupakan faktor penyebab keragaman. Pemerintah mendapatkan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konfusius sebagai agama resmi penduduk Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Yang harus dikembangkan masyarakat Indonesia dalam menghadapi keberagaman suku bangsa Indonesia. Sikap yang harus dilakukan sebagai masyarakat Indonesia untuk menghadapi keberagaman adalah saling menghormati, saling menghargai, dan tidak boleh menghina ataupun mengkritik agama lain, keberagaman yang lain. Iya. Ada yang lagi? Cukup. Kalau tidak ada lagi, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, yang sudah bertanya? Ya. Sekarang itu Ibu akan mengambil penilaian pengetahuan melalui penayangan soal post-test di layar. Nah, kalian lagi mengeluarkan kertas, tulis nama, kelas, mata pelajaran. Nah, ini. Post-test. Post-test. Nah. Kelihatan tidak dari belakang? Ya. Tulis dulu kesimpulannya, dikumpulkan. Boleh di bawah kesimpulannya, boleh di meningkat begitu.
Satu lagi kelompok Dio. Sini. Ya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya ditulis. Nama kelas, mapel, dan tanggal ya. Hari tanggal, hari Senin 4 Desember 2023. Menjawab pertanyaannya sesuai dengan nomornya ya. Ya kita harus ya Allah. Waktunya 5 menit lagi ya. Sudah, buat sini. Ya. Ya. Tulis 3 main game. Ya, nama depannya biar ibu mudah. Nah, udah 18, 20, 1, udah 2. Setelah 29 baru mulai ya. Kalau udah masuk semua. Ini baru 23 yang masuk. Ayo yang lainnya. Mulai aja. Ya, 1, 2, 3, dimulai. Ayo. Ayo. Ayo, siapa yang udah paling atas itu? Semangat Amel. Jonis, ayo.
Ayo anak-anak saling kejar prestasinya. Tiarma udah ya? Tiarma udah. Oke. Boleh dipinjemin Chandra? Boleh nggak? Nah, masukkan satu tadi. Ayo, yang masih banyak segera. Adalah Chandra ya? Amel, tepuk tangan buat Amel. Nomor 2 Salsabila Wulandari, tepuk tangan buat Salsa. Nah, yang nomor 3 Siti Huzaima, tepuk tangan. Nah, anak-anak ya. Nah, sekarang mengisi refleksi dulu tentang pelajaran kita hari ini. Ditulis ya, ditulis semua namanya, nama bagian depan ya. Ditulis semua namanya. Sini koma-koma. Nih, Dharma. Ditulis. Intan. Tulis namanya, semua namanya. Jangan lupa nulis tanggalnya ya anak-anak ya. Di situ ada hari enggak? Ada? Yang lain? Ya, tenang aja. Ada sesuatu nanti dari ibu. Udah. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kita pada berikutnya,
kita akan melangkah pada materi berikutnya, yaitu bagian D. Yang ini kita bahas bagian C ya. Maka pertemuan berikutnya kita akan bahas yang bagian D di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang sebelum ditutup, Ibu ucapkan biji durian, biji selasi. Diucapkan terima kasih. Nah, baiklah anak-anak, kita tutup pertemuan kita hari ini, siang hari ini dengan berdoa penutup ya. Nah itu baru nanti kita silakan. Mari kawan-kawan, sebelum menutup jumpa kali ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.